Rekan, cepatnya peningkatan jumlah pasien positif COVID-19 di Indonesia membuat pemerintah menjadikan kesehatan sebagai fokus utama. Hal ini kemudian berujung pada diterapkannya PSBB di berbagai daerah di Indonesia. Namun, peran PSBB dalam penurunan jumlah infeksi COVID-19 di Indonesia sepertinya tidak sebanding dengan keterpurukan yang dialami sektor kehidupan lainnya, tidak terkecuali ekonomi. UMKM adalah sektor yang paling terdampak akibat kebijakan pemerintah yang membatasi kegiatan di luar rumah. Meluasnya PHK juga menjadi masalah tersendiri yang pada akhirnya membuat pertumbuhan ekonomi Indonesia berada di angka minus 5,32%. Gotong royong adalah nilai luhur bangsa ini, diajarkan pada setiap generasi oleh para pendahulu negeri. Kita harus yakin bahwa dengan ini kita mampu atasi pandemi. Jika menjadi legislator, artinya saya memiliki platform yang besar untuk bisa didengar. Karenanya, saya akan terus menginspirasi dan memotivasi siapapun untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19 melalui fungsi-fungsi parlemen. Melalui fungsi legislasi, saya bersama dengan Kemenkumham akan segera menyempurnakan peraturan pemerintah nomor 21 tahun 2020 tentang PSBB sebagai alat untuk melaksanakan pasal 60 Undang-Undang nomor 6 tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan. Hal ini diperlukan karena regulasi ini belum memuat bagaimana cara untuk menjaga sektor-sektor kehidupan lain tetap stabil saat pelaksanaan PSBB. Diharapkan kemudian tercipta arah kebijakan yang jelas serta memberikan maslahat konkret bagi segala sektor. Melalui fungsi anggaran, saya akan mengubah postur APBN di masa pandemi untuk dialokasikan ke berbagai sektor sesuai porsi dengan tetap memprioritaskan kesehatan. Kemudian bersama dengan Kementerian Ketenagakerjaan, saya akan meningkatkan anggaran serta menyederhanakan mekanisme untuk mendapatkan kartu prakerja. Karena saat ini, program kartu prakerja bisa menjadi harapan bagi mereka yang di PHK untuk tetap bisa menghidupi keluarga. Yang terakhir, fungsi pengawasan menunjang segala regulasi, perencanaan, anggaran, serta pelaksanaan dari program-program tadi agar bisa berjalan secara efektif dan efisien. Rakan, program-program tadi hanya akan berarti jika kita semua berkontribusi. Pemulihan di segala sektor kehidupan juga hanya akan berjalan jika seluruh elemen di negeri ini ikut memberi gerakan. Karenanya, mari kita seiring bahu searah langkah. Bersama bergotong royong, kita yakin mampu tuntaskan pandemi. Saya Tubisan Musabi, Caleg Parlemen Remaja Dapil Aceh II. Salam Parlemen Remaja, ingat di rumah aja.